Selamat malam, Pak. Saya akan menyampaikan hasil kerja UAS saya. Saya atas nama Ardian Ade Andreas, NIM 1218028, akan menyampaikan tentang kemiskinan dan ketimpangan industri dan globalisasi. Yang ketiga, utang luar negeri. Dan yang keempat, korupsi dan reformasi birokrasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kemiskinan dan ketimpangan. Kemiskinan merupakan hal utama yang menyebabkan berbagai negara-negara berkembang tidak mengalami kemajuan. Berbagai upaya yang telah diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi hal kemiskinan dan ketimpangan. Kendati demikian, masalah kemiskinan dan ketimpangan masih saja melekat di Indonesia. Ada banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya kemiskinan dan ketimpangan, yaitu ada faktor pendidikan yang rendah, ada faktor kurangnya lapangan kerja, ada faktor malas, dan lain-lain. Menurut saya, faktor utama yang menyebabkan terjadinya kemiskinan yaitu kemalasan dari dalam diri seseorang. Karena kita ketahui bahwa jika kita sebutkan bahwa pendidikan yang rendah di Indonesia yang merupakan salah satu faktor utama penyebab terjadinya kemiskinan, maka kita salah besar. Karena kenapa saya bilang salah besar? Karena banyak masyarakat Indonesia yang memiliki pendidikan yang bagus, tetapi mereka masih menganggur. Kenapa demikian? Karena faktor kemalasan. Karena seseorang biar pendidikannya tinggi, jika orang tersebut malas, maka ia akan mengalami kemiskinan. Begitu sebaliknya, jika seseorang memiliki pendidikan yang rendah, jika ia tidak malas dan ingin berusaha, maka ia akan mengalami kemajuan. Itu dari saya. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal itu bisa dalam berbagai cara. Dididik dari sejak dini supaya mereka tidak malas ke depannya, seperti orang-orang yang sudah kita lihat saat ini. Yang kedua, dari pihak pemerintah membuka lapangan pekerjaan yang menghasilkan pangan yang dapat dikonsumsi, seperti contohnya perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, dan lain-lain. Yang kedua, industrialisasi dan globalisasi. Industrialisasi adalah bagian dari proses modernisasi, di mana perubahan sosial, perkembangan ekonomi erat hubungannya dengan inovasi teknologi. Dampak positif dari industrialisasi. Kita ketahui bersama bahwa industrialisasi itu sangat membantu masyarakat di suatu negara atau di suatu wilayah untuk membuka lapangan kerja yang baru, sehingga pengangguran berkurang dan dari industri tersebut banyak menyerap tenaga kerja. Dampak negatifnya juga ada, seperti pencemaran lingkungan, berkurangnya lahan pertanian, dan lain-lain. Globalisasi berawal dari era modern. Kemajuan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi merupakan faktor utama dalam globalisasi. Dampak positif, produksi dalam negeri mampu bersaing di pasar internasional. Dan dampak negatifnya juga ada,
semakin lunturnya semangat gotong royong di dalam negara dan kesopanan dalam berpakaian. Kita ketahui bersama bahwa contohnya di Bali, pudarnya rasa kesopanan dalam diri masyarakat, dan mereka ingin seperti masyarakat asing yang datang ke Indonesia memamerkan tubuh, jiwa, dan raganya di semua orang gitu. Yang ketiga, utang luar negeri. Utang luar negeri, sebagian total utang dari suatu negara yang diperoleh dari para kreditor di luar negara. Mengapa bisa ada utang luar negeri? Karena itulah, jika seseorang malas bekerja di negaranya, maka negara harus mengutang untuk mensejahterakan masyarakat yang belum mampu, yang boleh dibilang pendapatannya minim. Yang keempat, korupsi dan reformasi birokrasi. Kita ketahui bersama, korupsi itu merupakan penyalahgunaan jabatan resmi yang sudah dipercayakan oleh masyarakat untuk memimpin, namun mereka menggunakannya untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan masyarakat. Mengapa terjadi korupsi? Korupsi itu disebabkan oleh keserakahan juga boleh dibilang gak pantas juga diomong keserakahan, tetapi ini ketidakrasa puasan dalam diri itu pas dan cocok untuk orang seperti itu. Upaya yang harus dilakukan menurut saya sih, harus ditegakkan hukum di Indonesia. Jangan memilih faktor jabatan, uang, dan sebagainya. Disamaratakan saja semuanya jika ingin suatu negara memiliki kemajuan. Jika kita masih seperti undang-undang yang sekarang, istilahnya ini ada hukum bertahap begitu, kayak hukum rendah, hukum menengah, dan hukum berat. Sebaiknya menurut saya korupsi ini harus dimasukkan kepada hukum yang berat. Kenapa saya katakan hukum yang berat? Karena mereka sangat merugikan negara. Karena orang-orang inilah yang menyebabkan suatu negara memiliki utang luar negeri. Begitupun reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah, terutama menganut aspek-aspek kelembagaan, ketata laksanaan, dan sumber daya manusia. Ya, di sini setiap orang yang memiliki jabatan tinggi akan menggunakan jabatannya untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara membuat aset-aset, sehingga mereka mengambil uang negara atau uang yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat untuk kepentingan pribadinya, yaitu seperti korupsi tadi contohnya, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka tanpa memperhatikan masyarakat yang sebetulnya harus mendapatkan barang tersebut. Ya, sekian saja dari saya mengucapkan terima kasih.